Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, selalu para pembela, pelaku, pendukung amalan TBC, amalan bid'ah, khususnya ya, amalan bid'ah tahlilan, mereka selalu berkilah, mereka selalu berdalih. Tahlilan itu membaca doa, membaca Al-Quran, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengirimkan doa, ya, adalah sebuah ketololan, katanya, mengatakan ini bid'ah. Itu sobat-sobat, salah satu ya komen yang disampaikan oleh komentator Ahlul TBC, Ahlul Bid'ah. Komentator ini tidak menyadari bahwa perkataannya juga, ya, komennya yang seperti itu juga menghujat dan menuduh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang paling pertama menyampaikan bahaya bid'ah, yang mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Alasan apapun, dalih apapun, ya, untuk memposisikan amalan bid'ah tahlilan ini menjadi tidak bid'ah, atau mereka mengatakan bid'ah hasanah, semuanya gugur, semuanya tertolak. Kenapa? Ya karena Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak pernah melakukan. Nah, ketika ada keluarganya atau orang lain yang meninggal, para sahabat juga seperti itu. Begitupun dengan tabi'in, dengan tabi'ut tabi'in, dengan imam mazhab yang 4, tidak pernah melakukan amalan bid'ah tahlilan ini ketika ada keluarganya atau orang lain yang meninggal. Bahkan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i juga tidak melakukan. Ya, hanya kaum yang menamakan dirinya Syafi'iyah, ya, ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, akan tetapi ya menyelisih Imam Syafi'i dalam amalan bid'ah tahlilan. Nah, jadi apapun yang dilakukan, kalimat thayyibah yang bagaimanapun, ya, jadi apapun alasan dalil yang disampaikan oleh Ahlul TBC, Ahlul Bid'ah untuk membela amalan bid'ah tahlilannya menjadi gugur. Karena faktanya, kenyataannya, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah mengajarkan, tidak pernah melakukan amalan bid'ah tahlilan ini ketika ada keluarganya dan orang lain yang meninggal. Kalau amalan tahlilan ini memang memiliki kebaikan, atau apa namanya ya, atau termasuk amal ibadah yang dibolehkan, ya tentu saja Rasulullah dan para sahabat sudah lebih dulu melakukan. Tetapi kenapa mereka tidak melakukan? Artinya amalan
bid'ah tahlilan ini tidak ada kebaikan di sana. Ini jelas bid'ah yang membuat orang menjadi sesat. Nah, jadi alasan apapun, dalil apapun, semuanya tertolak, semuanya terbantahkan dengan fakta di lapangan, sobat-sobat. Nah, jadi percuma saja ya apapun yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, ahlul TBC untuk membela amalan tahlilan. Apalagi kalau berbicara sanad, ya kan sering ini nih, ya aswaja KW ahlul TBC ya mengaku ilmunya bersanad, ilmu guru-gurunya bersanad sampai kepada Rasulullah. Ya oke lah, ya mereka mengatakan seperti itu. Tetapi amalan tahlilan ini sanadnya kemana? Jelas sanadnya tidak sampaikan kepada Rasulullah. Jangankan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kepada ya imam mazhab yang 4 saja tidak sampai. Nah, lalu kita bersikeras mengatakan ini sesuai dengan syariat. Ya, di mana sesuainya? Kalau ini sesuai dengan syariat, ya tentu saja Nabi dan para sahabat sudah terlebih dahulu melakukan. Tetapi kan tidak. Lalu ada yang berkilah, kalau tidak dilakukan oleh Nabi belum tentu dilarang. Ini kan logika aneh. Kalau tidak dilakukan berarti amalan ibadah itu tidak bermanfaat. Itu bukan syariat, itu bukan bagian dari agama. Ya apalagi sobat-sobat, Nabi sudah menegaskan dalam sabdanya, apa-apa ya yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah sudah aku sampaikan, dan apa-apa yang akan menjauhkan dirimu dari Allah juga sudah aku sampaikan. Nah, jadi jelas sobat-sobat, tidak ada lagi yang belum disampaikan oleh Rasulullah. Artinya kalau tidak dilakukan Rasulullah, ya berarti itu bukan syariat. Ya, aneh kan, tertolak kata-kata ya kalau tidak dilakukan Nabi belum tentu dilarang, belum tentu tidak boleh. Ini logika aneh, ini logika akal-akalan. Ya memang selalu inilah yang dipakai oleh aswaja KW, ahlul TBC, ahlul bid'ah untuk membela amalan bid'ahnya. Ya kan jelas sekali ya kalau kita membaca riwayat Wali Songo. Kapankah amalan tahlilan ini mulai timbul, mulai muncul? Ini kan idenya dari Sunan Kalijaga. Tetapi ingat, Sunan Kalijaga melakukan itu hanya sebagai strategi dakwah saja. Artinya dilakukan hanya untuk sementara, bukan untuk berkelanjutan. Untuk sementara agar orang mau masuk ke dalam Islam, tetapi ketika sudah mengetahui ini adalah amalan bid'ah, maka akan ditinggalkan. Tapi apa yang terjadi sobat-sobat? Aswaja KW, ahlul TBC, ahlul bid'ah malah membakukan amalan ini menjadi amalan kalau ya seperti
Di video saya yang beberapa hari yang lalu, ada oknum Ahlul TBC mengatakan, ya, ini tidak dipaksa, tidak wajib, akan tetapi sudah menjadi tradisi seperti wajib. Itu kata mereka. Dan itu semua terbantahkan dengan fakta bahwa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak melakukan amalan bid'ah tahlilan ini. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.